Ya, faktanya kasus-kasus laporan pengaduan konsumen itu paling terbesar, mostly number di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Termasuk di YLKI, teman-teman kita, Ya, teman-teman saya ya, di ya, YLKI. ya, ya. Dan mereka sangat kewalahan menangani kasus itu. Bahkan sekarang ini mereka bukan lagi datang ke Badan Perlindungan Konsumen, datang ke Senayan. Ya, ya, ke DPR Dan ya. anggota DPR gebrak meja. Pada Ya, ya. sebuah TV saya bilang, nggak cukup gebrak meja. Ubah peraturan, buat aturan, lindungi rakyat. Tidak Ya. cukup anggota dewan, terima tamu, gebrak meja, kunjungan lapangan, selesai. Saya kira kita memang harus mempunyai rencana besar untuk bukan cuma mendorong undang-undang properti, tapi juga undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi satu kesatuan dengan rencana besar kita, ya katakanlah untuk menjadikan properti sebagai engine daripada mesin ekonomi kita gitu. Mesin ekonomi kita tuh harus dilindungi dari siapa? Dari konsumennya juga, karena mereka yang merupakan penggerak daripada mesin bisnis properti itu sendiri. Tanpa perlindungan konsumen, tanpa kenyamanan konsumen, bagaimana mereka akan membeli dan menanam uangnya dalam sektor itu. Sobat Panangian, saya kali ini mengundang seorang tokoh properti yang istimewa karena beliau ini sangat memberi perhatian pada konsumen di Indonesia. Dalam konteks hukum berarti kan perlindungan ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah di televisi soal properti yang berkaitan dengan konsumen, beliau ini selalu akan dipanggil oleh televisi ya. Nah, dia sudah 31 tahun diakui sebagai lawyer ya. Artinya ini sudah pengalaman yang sangat panjang. Dan sekarang ini memiliki kantor di Menteng dengan brand Johnny dan Tanamas. Johnny and Tanamas. Dan beliau sendiri adalah Muhammad Johnny Lubis. Selamat datang Bapak Johnny Lubis. Terima kasih Ketua Panangian Simalung Kalit, Raja Nami. Senang bertemu dan berkumpul dengan dedengkotnya properti Indonesia. Ya. Kenapa saya sebut Anda tokoh? Karena apa? Fokus untuk memberikan perhatian pada perlindungan konsumen. Walaupun dulu ada teman pengajar di sini, pengajar di Panangian School adalah Erwin Kalo, tapi belakangan nggak terlalu saya lihat lagi banyak bagian konsumen ya. Tapi mungkin dia tetap akan konsentrasi karena sudah cukup lama juga. Tapi nggak beda dengan Anda. Mungkin nggak tahu perbedaannya. Kalau 2011 sampai hari ini kan properti itu kan booming di situ. Jadi masalahnya pun paling banyak kan di sana. Kalau booming itu kan unit penjualannya kan sangat besar itu, masif ya. Nah, jadi saya mau tanya seperti apa perkembangan dari aturan pemerintah untuk melindungi konsumen properti, khususnya kita kasih fokus lah, tanah dan bangunan lah. Ya, yang nggak boleh kita lupa dan kita harus sadar, semua kita itu adalah konsumen. Oh, seluruh rakyat. Seluruh rakyat, apapun dan siapapun jabatan kita, ya sadari atau tidak kita adalah konsumen. Posisinya ya. Dan karena seluruh rakyat sama dengan adalah konsumen, maka beralasan negara ini untuk melindungi konsumen. Ya. Dan kalau saya sih setuju dengan usul bahwa konsumen itu harus diatur dengan hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Gitu kan. Nah, karena dia adalah hal yang penting dan menyangkut harta kekayaan, dan harta kekayaan itu diatur dalam konstitusi, maka pengaturannya tidak cukup biasa-biasa, harus luar biasa, harus bukan cuma menangani masalah bangunan, tanah dan bangunan saja, yang selalu dianggap sebagai bagian secara terbatas sebagai properti. Lebih dari itu, ketika kita membeli mobiler, ketika kita membeli pelayanan jasa dari pengelola, itu kan juga layanan dan sebagai bagian tak terpisahkan daripada konsumen, relasi produsen konsumen properti. Jadi dari skopnya saja kita masih membatasi diri, hanya relasi
produsen dan konsumen dalam transaksi jual beli Ya, building, ya, ya. unit rumah, unit Strata apartemen, title, ya. sarusun, strata title, dan itu bukan lingkup pengaturan yang paripurna dalam relasi produsen konsumen dalam lingkup properti, dalam lingkup perumahan, dalam lingkup real estate. Jauh lebih luas dari itu. Dan undang-undang kita punya undang-undang setidaknya yang relevan itu dua. Pertama Undang-Undang PKP 1/2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang lebih fokus kepada landed, rumah tapak, kawasan permukiman. Yang Ya. kedua adalah Undang-Undang Rumah Susun 20/2011. Ya. Dan ada juga beberapa perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja dan ada juga lingkupnya di Undang-Undang Bangunan Gedung. Dan ada undang-undang pertanahan atau undang-undang pokok agraria sudah tentu itu. Jadi kita memang masih sangat belum paripurna dalam pengaturannya itu. Karena belum paripurna, maka celah-celah konflik hukumnya sangat terbuka. Ada kekosongan hukum, ada reh vakum, ada interpretasi yang berbeda, bahkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian pengikatan jual beli pun banyak sekali celah-celahnya. Ya. Dan konsumen biasanya ya tidak peduli. Karena apa? Karena memang mereka kurang informasi, asymmetris information, Ya. dan belum kuatnya edukasi. Dan tugas kita lebih luas lagi dari sekedar mengadvokasi bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli PPJB, Jungto AJB. Lebih dari sekedar itu. Nah, jadi memang dari segi hukum udah pastilah Anda lebih tahu dan paling tahu bagaimana lemahnya konsumen di hadapan para produsen. Tetapi dalam konteks keluarga, ya, seorang keluarga itu kan memiliki kekayaan itu paling banyak itu pada umumnya ya. Kalau lihat kekayaan pejabat lah, lihat tanah di sana, tanah di sini, rumah di sana, rumah di sini. Mobil itu jumlahnya itu nggak banyak. Kalaupun ada masalah transaksi dia dengan dokter, dengan apa, dengan perjanjian bisnis, mungkin itu akan lebih banyak diselesaikan secara ya kalau perlu mengundang lawyer ya. Kalau ini kan yang memang sangat populer di masyarakat adalah sebuah developer membangun ribuan unit dan ada orang yang sudah tinggal di tempatnya unit itu, tapi sampai hari ini belum ada sertifikatnya. Contoh itu. Ya, dan itu contoh yang masif. Ya, berarti Banyak. kan kalau tidak ada sertifikatnya berarti sama aja dia tidak memiliki nilai. Walaupun dia bisa dinikmati, tapi dia tidak bisa secara legal dia tidak bisa memilikinya, dia tidak bisa diagunkan. Contoh ya. Jadi yang mau saya tanya ini sekarang, Anda bilang tadi bahwa pemerintah belum terlalu concern untuk melindungi hak-hak di mana semua kita warga negara ini adalah konsumen. Kenapa bisa begitu? Ya, faktanya kasus-kasus laporan pengaduan konsumen itu paling terbesar, mostly number di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Termasuk di YLKI, teman-teman kita, teman-teman saya di YLKI. Dan mereka sangat kewalahan menangani kasus itu. Bahkan sekarang ini mereka bukan lagi datang ke Badan Perlindungan Konsumen, datang ke Senayan. Ya, ke DPR. Dan anggota DPR gebrak meja. Pada sebuah TV saya bilang, nggak cukup gebrak meja, ubah peraturan, buat aturan, lindungi rakyat. Tidak cukup anggota dewan terima tamu, gebrak meja, kunjungan lapangan, selesai. Buatlah regulasi karena DPR, pemerintah regulator. Ya. Mengatur negara ini ya dengan regulasi. Bukan dengan lobby dan diselesaikan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kembali lagi bangun regulasinya. Kalau tidak membangun regulasinya, ya kita tidak melakukan penanganan secara tuntas dan komprehensif. Jangan-jangan kita shadow boxing, nggak tahu apa yang ditumbuk, kata orang Medan kan. Dan hemat saya, kita harus mendorong pemerintah dan DPR melakukan menyusun apa yang disebut sebagai reforma terhadap penata kelolaan, pembangunan, dan perlindungan terhadap konsumen properti itu sendiri. Ya. Nah, di undang-undang perumahan yang Anda sebutkan tadi itu belum diatur bagaimana tata kelola penyerahan hak kepada konsumen.
Ya, yang ada cuma normatif. Yang ada Oh, adalah normatif ya? dalam hukum namanya legal substance-nya. Ah. Tapi how come? Bagaimana melindunginya? Oh, Adakah negara ini yang ya. melakukan perlindungannya case by case? Ya, ya. Jadi itu One hanya on perintah. one. Itu hanya perintah untuk melaksanakan Ya, sesuatu normatif. proses, tapi tidak mengikat hukum secara hukum untuk melindungi konsumen. Tidak melindungi. Iya Karena dong. yang namanya konsumen itu berlaku prinsip yang namanya strictly compliance. Ya. Dia menghadapi produsen, dia komplain. Bagaimana dia bisa mengembalikan haknya yang terabaikan, yang terlanggar? Ya. Tidak cukup hanya melaporkan ke sebuah badan formal. Lantas nunggunya kapan? Lantas kalau itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, sejak sampai kapan ini menjadi penyelesaian yang efektif? Jadi hemat saya memang perlindungan konsumen properti dan perlindungan konsumen yang lain ini mesti kuat, ya paling tidak seperti FDA-nya di Amerika. Ada yang Apa tuh? lapor langsung datang, Ya. kalau ada penyalahgunaan izinnya cabut, nggak boleh bangun lagi. Dan dia di blacklist, dicabut sebagai member dari asosiasi. Mesti begitu. Jadi tidak boleh mengabaikan konsumen. Dan sudah agak keterlaluan juga kalau konsumen yang notabene raja, ya kan, belum dibangun tapi sudah bayar, bahkan sudah hampir, bahkan 100% Lunas, sudah bayar, lunas, tapi disebut juga cicilan lunas, kan aneh kan, cicilan tapi lunas. Tetapi dia belum memiliki AJB, belum memiliki sertifikat unit atau sertifikat bangunan, kadang-kadang SLF-nya juga tidak ada. Surat layak fungsi. Surat layak fungsinya. Dan tidak aneh juga kalau tiba-tiba atau dalam banyak kasus juga konsumen ini mencari jalan keluar, mencari solusi alternatif. Wah, pendek atau panjang akalnya, dia pilotkan aja itu developer. Karena tidak menyerahkan 1 atau 2 unit. Bahkan PKP, tidak membereskan SLF. Ya. Itu sudah menjadi jurisprudensi, menjadi legal precedent yang bisa dilakukan. Akibatnya terjadi keotik di dalam berhukum kita dalam relasi hubungan konsumen produsen dalam dunia properti, dalam bisnis properti. Bisnis properti ini, perumahan ini harus kita jaga agar menjadi smooth, agar bisnis ini bisa menjadi penyokong, menjadi economic driving bagi bangsa kita. Dan harus ditata lah. Norma, standar, dan segala macam regulasinya harus ditata. Agar orang mau datang ke sini untuk belanja. Jangankan orang yang punya duit dari Indonesia sendiri, kadang-kadang bagaimana berharap dari luar. Kalau orang di negeri sendiri pun merasa tak nyaman melindungi sebagai konsumen properti. Itu sebenarnya warning. Ya, belakangan ini pemerintah memberikan kemudahan untuk transaksi kepada orang asing. Ya, betul. Bang Panangian, kalau kondisi seperti ini as is masih tetap terjadi. Ya, mungkin bayangkan kalau sengketa konflik properti terjadi di ibu kota negara baru. Oh, di IKN. Karena Bang Panangian mendorong kan, ayo datang ke IKN belanja. Bagaimana kalau bangunannya vertical building? Sudahkah kita menyiapkan diri, bukan cuma mengucapkan selamat datang kepada konsumen di ibu kota, di kota-kota baru kita. Sudah kita memberikan selamat datang plus perlindungan yang patut dan layak bagi konsumen. Ngeri kita kalau itu menjadi kabar buruk. Dan agaknya kalau kita berbicara itu, ya perlindungan konsumen di ibu kota negara boleh juga dibicarakan dalam podcast spesial oleh Bang Panangian. Iya, itu penting itu. Karena sekarang baru dimulai pembangunannya. Dan itu kan mengharapkan... Tak jauh dari Jakarta kan ada yang seakan-akan kota besar, metropolitan, yang kemudian banyak soal kan. Nah, kita tahulah judulnya apa. Dan itu artinya lemahnya dari kasus itu, betapa kita masih lemahnya dalam kepatuhan, dalam regulasi, junto kepada perlindungan konsumen itu sendiri. Banyak yang kabur, banyak yang minta pertolongan, bukan cuma ke pemerintah dan ke Badan Perlindungan Konsumen, sampai-sampai ke Senayan gitu kan.
Iya, ke DPR ya. Iya. Nah, pertanyaan saya gini, balik lagi. Berarti undang-undang yang ada sekarang, walaupun sudah memasukkan unsur-unsur ya tapi masih normatif dan hanya memerintahkan suatu proses, tapi tidak secara sah membuat undang-undang yang melindungi konsumen ya. Apakah diperlukan undang-undang konsumen khusus? Saya kira iya, dan itu kan sudah ada, dan kita sekarang kan lagi mendorong supaya ada perbaikan. Jadi dalam Oh, sudah ada ya? sudah ada Tapi konsumen. turunan-turunannya belum. Ya, karena kan begini, Ya. properti untuk perumahan itu kan punya spesifikasi yang khusus. Iya. Bagaimana orang mau beli unit apartemen, Iya. barangnya belum ada, masih gambar, tapi kita sor belinya. Iya. Dan kita bayar dengan harga yang mahal. Ya. Di ujung-ujung ternyata belum jadi. Iya. Izinnya tak ada, tanahnya bukan miliknya. Ya, walaupun sebenarnya proses-proses itu di Singapura terjadi tapi memang diatur dia sedemikian hak dan kewajiban antara produsen dan developer dan konsumen itu memang sedemikian dibuat adil. Iya. Bahkan ada developer yang tidak bisa melanjutkannya karena secara otomatis melalui sesuai hukum perjanjian si konsumennya memberhentikan pembayaran. Iya, itu yang terjadi kan? Ya, itu yang sebenarnya yang adil. Betul. Makanya penjualan gambar itu dimungkinkan asalkan ada aturan yang saling membuat dia transaksi itu jadi adil. Nah, di Indonesia memang itu tadi ketertarikannya begitu tinggi. Kalau disebut bodoh ya ini sudah berulang kali, udah 30 tahun terjadi gitu loh. Ada yang dulu di sana di Bogor sana sampai lahannya pun nggak digarap padahal udah diterima lunas. Bahkan ada yang jenderal yang datang ke saya itu ngomong, loh, nah itulah balik lagi kekosongan hukum tadi, Pak, menurut saya. Jadi apalagi undang-undang yang diperlukan kalau sudah ada undang-undang perlindungan konsumen, aturan apa lagi? Ya sebenarnya kan perlindungan konsumen itu kan bukan cuma ketika tidak diserahkan atau unit tidak cocok atau kualitasnya tidak sesuai. Tetapi setiap jejak demi jejak proses pembangunan, pengelolaan dan transaksi dalam lingkup properti atau perumahan itu kan sangat sensitif dengan perlindungan konsumen. Contoh, ketika dia mau bangun, oke, ini kita bangun, bayar DP atau NOP, tiba-tiba bulan depan izinnya nggak keluar gitu kan. Nah, bagaimana ini dimitigasi oleh peraturan undang-undang? Jangan tunggu ketika ini kasus gitu kan. Oleh karena itu maka sebenarnya selain regulasinya harus dirinci tahap demi tahap, ekologi perlindungan konsumen itu harus kita bedah dan kita kasih obatnya, kita cari vitaminnya dan kita kasih yang namanya antibodinya sehingga nggak ada kesempatan untuk ruang kosong bagi developer maupun pemasaran bermain di ruang kosong, bermain di ruangan interpretasi, bermain di ruangan abu-abu, sehingga dengan kekuatannya yang lebih dominan atau asimetris dengan konsumen, yang mereka akan menjadi pada posisi yang lebih tinggi dan cenderung semena-mena. Dan konsumen kita adalah konsumen yang lemah, apalagi tidak didampingi, tidak difasilitasi oleh orang yang ahli dalam bidang properti itu sendiri maupun dalam bidang hukum. Jadi agaknya kita harus membentang di meja ekologi, problematika, dan penanganan perlindungan konsumen kita. Dan itu tidak cukup dengan undang-undang yang ada sekarang. Nah, termasuk juga bagaimana menjadikan perlindungan konsumen sebagai sebuah rezim hukum yang tangguh gitu. Sekarang begini, kalau ada kontrak atau AJB, akad jual beli, salah satuan prestasi tidak menyerahkan atau tidak membayar, katakanlah developernya tidak menyerahkan karena ada bangunan yang tidak siap diserahkan atau gagal bangun atau gagal serah. Apakah tiba-tiba harus masuk ke rezim hukum kepailitan? Mengapa tidak membawa ini total ke dalam rezim hukum perlindungan konsumen? Ya. Apakah salah satuan prestasi itu rezim perlindungan konsumen atau rezim kepailitan? Hemat saya, undang-undang
perlindungan konsumen itu harus diperkuat dengan menjadikannya sebagai mekanisme yang pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa. Ya. Jangan dibawa Sebelum kemana-mana. sebelum Jangan ke dibawa ke palitan, palitan, ya kan? Jangan juga dibawa orang yang punya kekuatan gitu kan. Selesaikanlah secara jalur hukum, bukan jalur non hukum. Bahkan mungkin juga bukan diselesaikan dengan jalur politik. Ya. Di Indonesia ini konflik antara konsumen dan produsen dibawa ke Senayan, dibawa ke mekanisme politik. Iya, karena mungkin sudah buntu. Sudah buntu. Iya. Dan karena itulah soal ini jangan dibuat jadi buntu. Iya, jadi kan gini loh, sebelum undang-undang kepilitan itu sebagai solusi, nah ada kekosongan hukum rejim undang-undang perlindungan itu, konsumen itu. Nah pertanyaannya, karena yang mengusulkan ini harusnya adalah lembaga yang melindungi konsumen itu juga, yang harus mengisi ini untuk dieksekusi di DPR. Ya tentunya bukan cuma mereka, kita semua. Iya loh. Dan karena kita adalah konsumen, karena kita juga adalah rakyat, karena kita punya hak konstitusional untuk memproteksi harta kekayaan kita, Betul. maka ya itu sebenarnya menjadi dorongan bagi kita semua. Saya kira kita memang harus mempunyai rencana besar untuk bukan cuma mendorong undang-undang properti, tapi juga undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi satu kesatuan dengan rencana besar kita, ya katakanlah untuk menjadikan properti sebagai engine daripada mesin ekonomi kita gitu. Mesin ekonomi kita tuh harus dilindungi dari siapa? Dari konsumennya juga, karena mereka yang merupakan penggerak daripada mesin bisnis properti itu sendiri. Tanpa perlindungan konsumen, tanpa kenyamanan konsumen, bagaimana mereka akan membeli dan menanam uangnya dalam sektor itu. Hukum menjadi penting untuk menyamankan investor datang dan belanja gitu. Iya, tapi maksud saya sepakat sekali dengan Anda soal bagaimana harusnya konsumen yang bergerak, karena mereka lah yang paling dikorbankan kalau dalam kekosongan hukum yang ada sekarang. Namun kan lembaga-lembaga yang juga ya disupport pemerintah lah, lembaga-lembaga konsumen, perlindungan konsumen kan ada juga kan. Bukan hanya untuk properti, walaupun yang kita bicarakan hanya untuk properti, tapi paling tidak kan seperti Anda bilang tadi, undang-undang perumahan itu hanya normatif. Kemudian undang-undang kepilitan itu menjadi solusi dilihat oleh pengembang. Sementara kalau dia mengalami prestasi, dia nggak berpikir untuk bagaimana negosiasi konsumen, dia langsung ke untuk minta pengunduran kan langsung kan. Iya. Dan itu kan air akan mencari tempat yang rendah. Iya, itu dia. Rakyat akan mencari solusi yang cepat yang bisa menyelamatkan dan memecahkan soalnya. Dan bagaimana kita kalau seluruh konsumen datang ke Senayan, lantas mereka mau kerja apa lagi kan? Mestinya datang ke sebuah mesin perlindungan konsumen itu yang maksudnya. dihidupkan, dibiayai dan diberi kewenangan oleh negara yang kuat. Iya, itu Ya dia. kan? Yang belum ada itu. Ya, jadi powernya harus kuat karena yang dilindungi ini banyak dan rakyat itu sendiri adalah kekuatan demokrasi, kekuatan sumber asal mula kekuasaan negara itu sendiri. Itu dia. Nah sekarang sah untuk dilindungi. Tapi mulai dari mana ini sekarang? Apakah harus pemerintah yang menginisiasi undang-undang perlindungan konsumen atau menyempurnakan undang-undang perlindungan konsumen yang ada sekarang? Ya dua-dua pemerintah dan DPR. Kalau dalam sistem kita sekarang iya kan dong. DPR yang sebagai heavy pembuatan undang-undang. Tapi kan pemerintah mempunyai beban. Pemerintah yang sekarang kita ketahui lah Kementerian PUPR sekarang pun menerima juga kasus-kasus konkret. Tetapi bagaimana cara mereka menerima dan menangani kasus itu? Ini kan tidak bisa hanya ditangani karena kita punya lobby atau punya kenalan di sana. Jadi harus dibangun sistemnya. Membangun sistem itu ya membangun regulasi. Kalau Menteri PUPR sekarang, kementerian itu nggak mungkin. Karena apa? Untuk menjalankan misi membangun rumah, jumlah rumah saja nggak mampu. Karena apa? Karena PUPR itu kan dari 7 dirjen atau 6 dirjen itu cuma 1 perumahan. Jadi nggak mungkin lah dia bisa tugasnya yang begitu besar untuk
konstruksi bendungan, jembatan, jalan tol dan nggak mungkin dia. Sementara perumahan itu hanya ditangani seorang dirjen. Di zaman Pak Harto aja itu udah dirjen. Ya. Itu masalahnya. Jadi kalau berharap dari situ sih nggak mungkin ya. Kecuali pemerintah yang akan datang membuat Kementerian Perumahan itu terpisah. Tapi saya dengar-dengar dari teman saya kemarin ngobrol tadi malam, undang-undang sudah membuat jumlah kabinet itu nggak boleh tambah 34. 34. Ya, itu kan undang-undang Kementerian Negara. Ya, Tidak artinya boleh. gini. Solusinya kalau presiden, entah si Anies yang menang, entah si Ganjar, entah Pak Prabowo yang menang, kalau memang ingin membuat perumahan ini seperti Anda bilang tadi, menyempurnakan turunan-turunan dari undang-undang itu sebagai peraturan yang rigid, maka diperlukan sebuah badan pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan. Ya, saya kira iya. Jadi artinya enggak, kalau menterinya nggak bisa karena kan di fix oleh undang-undang kan bisa dibuat badan. Setelah berjalan 1-2 tahun, coba koreksi kalau saya salah. Dia bisa mengusulkan ke DPR yang akan datang untuk mengubah itu jadi kementerian lagi kan, dia bisa merevisi undang-undang kementerian kan. Pintu masuknya itu cuma kepala badan. Ya, artinya kan gini, presiden sebagai top eksekutif di dalam tata laksana bernegara kita itu harus mempunyai kebijakan direktif dan agenda strategis nasional tentang perlindungan konsumen, wabil khusus yang tadi kita bicara tentang perumahan atau properti gitu kan. Dan karena mostly ya hampir separuh daripada rakyat kita tinggal pada rumah yang tidak layak huni, maka sebenarnya itu adalah menjadi agenda penting yang harus didorong. Dan bersamaan dengan itu juga tidak terlepas dari perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi menyediakan hak atas perumahan itu embodied dengan melindungi dirinya sebagai konsumen. Tidak hanya konsumen ketika dia belanja di expo pameran perumahan. Tetapi ketika dia membangun rumah sebagai rumah swadaya, dia kan belanja barang. Dia kan belanja perizinan. Dan itu kan dia adalah konsumen dari rantai kegiatan perumahan dan properti itu sendiri. Dan perlindungan kita sekarang masih pada mekanisme transaksi jual beli unit. Iya. Betul. Bukan. Itu yang kita bicarakan awal tadi. Iya. Tapi itu aja udah banyak masalah. Itu lagi sudah banyak masalahnya karena memang lingkupnya berbeda. Relasinya dengan developer, relasinya dengan bank sebagai sistem pembiayaan, ya relasinya dengan pengelola, relasinya dengan pihak ketiga, misalnya penjamin dan lain-lain. Jadi konsumen ini dia punya relasi dengan konsumen, dengan produsen, dengan bank, dengan pengelola, dengan penjamin, dan dengan pemerintah tentunya. Ya, kalau dilihat dari segi konsumen sebenarnya lebih terlindungi dia sebagai konsumen kalau dia mengambil KPR. Karena apa? Karena banklah yang bertanggung jawab atas kesahan asetnya itu. Memang disimpan sih di bank. Sebaliknya kalau dia membayar dengan cash tanpa tahu ada yang bank yang akan mengcover KPR itu tadi sudah dibangun barangnya nggak ada dan nggak bisa dituntut. Ya logis, masuk akal dan memang harus begitu karena ketika KPR mau dikucurkan kan harus compliance, harus diuji, harus diverifikasi baik hukumnya, kelayakannya, siapa latar belakangnya, jadi anggota asosiasi atau tidak itu kan semua diperiksa. Bahkan cara pakai sepatunya pun diuji ya kan, apakah ini orangnya pemboros atau tidak kan? Kan banyak juga developer yang habis dapat kredit kan lupa membangun kan. Gitu. Justru itu jadi sementara waktu kalau kita sarankan kepada konsumen ya kalau mau pilih properti yang dibangun developer pilih yang ada bank yang mengcover hubungan kerjasamanya. Betul, saya setuju itu. Dalam ada beberapa kasus yang saya tangani, justru karena sudah dibiayai oleh bank,
dan dengan mekanisme KPR, saya minta tanggung jawab bank, mengapa kamu berikan pembiayaan sementara unitnya ada di jalur hijau. Itu konkret, nyata kasusnya. Oh. Akhirnya banknya nyerah, dibalikin uangnya, Bank Panengyan. Oh. Jadi dengan adanya mekanisme penjaminan bank dengan itu, bank. Ya. bukan cuma banknya bisa membiayai saja, tetapi juga menjadi semacam jaminan bagi konsumen, mereka compliance terhadap semua persyaratan sebagai regulasi. Ya. Jadi seolah-olah wakil konsumen Sebagai banknya. dia bank yang membiayai pembiayaan perumahan maupun properti harus punya perspektif perlindungan konsumen. Itu yang harus kita munculkan, klausul itu yang harus kita dorong, baik itu kepada BI, kepada OJK maupun kepada bank penyedia pembiayaan itu sendiri. Setidaknya itu yang harus didorong. Karena ya kalau konsumen atau nasabah yang harus memeriksa itu, kadang-kadang ya memang ya asymmetric information dan kurang edukasi. Kadang-kadang ya memang harus diperdayakan dengan mekanisme di mana bank yang punya kekuasaan yang lebih atau informasi dan kewenangannya lebih harus mewakili dalam tanda kutip kepentingan konsumen. Perspektif kepentingan konsumen harus masuk dalam analisa persetujuan bank dalam pembiayaan perumahan. Gitu. Ya, tapi saya kira ya so far ya, kayaknya itu sudah jalan itu. Karena lawyer in-house dari bank itu yang membedakan antara satu bank dengan satu bank lain soal ini layak atau tidak layak. Iya. Ya. Saya kira itu bagus dan bank juga berkepentingan untuk bisa kelancaran daripada pembiayaannya atau KPR-nya. Dan dalam in case terjadi PKPU kepailitan, bank itu nggak nyaman juga menghadapi ini. Iyalah. Karena mereka akan mengalami distorsi juga kan? Ya, stagnasi. Ya. Dan merugikan, ya pasti merugikan. Mereka sangat dirugikan. Nah, jadi mari kita dorong, kita kepung, kita kece-kece, halo bank, dukung konsumen. Karena ketika konsumen ini bagus relasinya, nyaman dan tidak ada kasus dengan developernya, ya banknya juga nyaman, banknya juga bagus performanya. Ini yang harus kita bisikkan. Kalau perlu kita bunyikan terus supaya ada klausul perspektif perlindungan konsumen masuk dalam analisa bank. Oh, gitu ya. Dan itu jadi regulasi. Setidaknya itulah hal kecil. Regulasi itu muncul dari mana? Dari OJK atau? Bisa dari OJK kita dorong dan bisa dari internal policy dari bank itu. Oh iya. Itulah yang bisa kita dorong. Kita harus dapatkan kemenangan-kemenangan kecil untuk konsumen dengan klausul-klausul perspektif perlindungan konsumen dalam perjanjian bank dan konsumen. Ya, jadi di hulu dia ya, di hilir ya. Nah, kalau di hulunya itu kan PUPR tadi ya. Betul. Nah, atau negara yang melindungi konsumen. Betul. Sebelum masuk kepada kepailitan. Perintah undang-undang untuk memproses semua pengembangan itu mengikuti proses yang diatur kan. Yes. Nah, dan mengikuti standar perjanjian. Standar perjanjian dan standar itu mana ada orang yang punya standar menurun? Ya. Ada orang di sebuah kota standar hidupnya mau turun kagak ada. Nggak ada. Karena itu standar itu harus naik. Ya, Standar perlindungan adalah progresif gitu kan. Oh. Dan semua pihak, pemerintah, non pemerintah, developer, bank, termasuk juga pemasaran itu harus punya kesadaran dan bahkan lebih dari itu punya tanggung jawab hukum dalam rangka menjamin perspektif perlindungan konsumen itu. Itu kemenangan-kemenangan kecil kedua yang kita dorong lewat podcast ini. Istilah kemenangan-kemenangan kecil berarti selama ini kalah terus. Ya kalah terus. Karena ya kasusnya naik terus. Iya. Karena jumlahnya terus bertambah. Jumlahnya terus bertambah dan air mengalir ke tempat yang rendah. Ya, contoh misalnya kalau presiden ini sudah selesai nanti pemilu, ya sudah terpilih, ada yang membangun 2 juta setahun. Ya. Baik Anies mau Ganjar maupun Prabowo 1 juta. Itu semua kan itu harus dilindungi. Itu harus dilindungi. Per tahun. Apalagi yang akan digarap itu adalah pekerja informal. Ya. Ya, yang
MBR non formal yang mereka tidak punya slip gaji. Nah, selama ini persoalan kita, Bung, ya, masih formal yang diperhatikan oleh Bank BTN. Dan kelihatannya tidak ada sebuah terobosan, belum ada. Kalau di apa namanya di India sudah ada terobosan, justru sekarang berlomba informal lebih cepat. Ya. Karena ada lembaga keuangan yang khusus menangani itu. Ya, itu Nah, dia. di Indonesia kenapa menurut Anda secara hukum kenapa Bank BTN itu nggak bisa mengcover itu? Pertama karena memang ongkos bank itu kan besar. Untuk membiayai informal itu ya? Cost of fund and cost of capital itu kan besar, Ya, tinggi. Yang kedua, Jadi dia nggak memilih informal ya? ya informal itu Kan lebih mahal kan? lebih mahal. Administrasinya kan? Ya, lebih mahal administrasinya. Kan ketika mereka tidak punya slip gaji, tidak ada formalitas-formalitas tertentu yang harus disiapkan, itu kan menjadi lebih rumit, dan lebih rumit sama dengan administrasi Lebih tinggi ya kan biayanya. biaya Ya, lebih tinggi. ya. Jadi memang reformasi terhadap sistem pembiayaan perumahan, Ya. jungto perumahan rakyat dia harus dilakukan. Nah, sekarang Cost of fund ya. harus lebih diturunkan, Ya. cost of capital harus diturunkan, dan desain perencangan skema pembiayaan juga harus lebih rendah. Itu juga yang harus dilakukan oleh BP Tapera. BP Tapera itu jangan cuma masuk ke sektor formal, masuk dong ke pekerja informal, pekerja mandiri. Dan menurut Pak Julfi, Ketua HUT Institute, bahwa kelompok informal dan pekerja mandiri ini adalah the sleeping giant. Ya. Paling banyak. Kemungkinan mereka menjadi bergeliat secara ekonomi lebih besar. Ya karena Contoh, jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih Ya. besar. Nah pertanyaannya gini, Bung ya. Kalau secara kasat mata, ya, orang punya motor diagunkan langsung keluar duitnya. Itulah lembaga keuangan non bank. Jadi mereka ini lebih sedikit lebih ahli atau lebih dekat, entah karena prosesnya administrasi di dalam untuk memfinance orang yang Betul. ya coba nggak ada mobil nggak ditanya kerjaan mana mobilnya langsung loh. Masa properti lebih mahal atau lebih naik nilainya sedangkan mobil dan motor turun. Lo kok ini nggak berhasil? Kok nggak disentuh? Nah itu berarti kan soal hukum ini. Ya kalau motor atau mobil bisa pergi kemana-mana. Bisa nyebrang dia ke Pulau Madura, ke Pulau Samosir. Kan. Kalau rumah nggak bisa Nah diajak. itu dia. Nah, terus kenapa lembaga keuangan non bank Nah belum inilah nyampe sini? soal politik yang saya kira harus kita pecahkan. Politik atau hukum? Politik dan hukum. Yang dilakukan terhadap pembiayaan sepeda motor dan Kalau hukum sepeda motor dan mobil itu kan bukan, dia kan lembaga keuangan non bank. iya. Pertanyaannya adalah mau nggak kita menyiapkan lembaga pembiayaan non bank untuk perumahan? Ya mau dong kalau pemerintah memang inginnya supaya lebih cepat prosesnya dan Tapi sekarang menjangkau untuk orang yang program sejuta rumah kan mostly hanya bank-bank tertentu. Bank BTN Iya. dan bank-bank negara. Dan dia bukan Ya. bank, dia bukan lembaga keuangan, bukan bank. Ya, gitu kan. pertanyaan saya kira dalam dalam tanda kutip monopolisasi atau pelaku pembiayaan itu harus bisa dibuat lebih banyak alternatifnya. Alternatif ya. pembiayaan bagi perumahan, mobil khusus perumahan MBR, ya. harus ada alternatif skim pembiayaannya maupun alternatif pelakunya. Ya. Dia bisa bank A, bank B, bank C, dia juga bisa lembaga keuangan non bank. Dan dalam undang-undang PKP, perumahan dan kawasan permukiman, itu sudah dikemukakan kemungkinan lembaga keuangan non bank intervensi dan melakukan fungsi-fungsinya di dalam penyediaan pembiayaan perumahan. Jadi tidak semua ceruknya hanya pada bank, tapi lembaga keuangan non bank. Kenapa? Karena cost of fund-nya kan akan bisa dibedakan antara biaya untuk bank dengan biaya lembaga keuangan non bank kan beda. Beda ongkos dalam tanda kutip ongkos operasional gitu kan. Maksudnya lebih mahal lembaga keuangan non bank ya. Lembaga keuangan bank lebih mahal dong. Sehingga dia harus dibuat alternatif dan cost of fund-nya lebih tinggi dan menekan hal-hal yang tidak efisiensi. Jadi hal-hal yang tidak perlu dibebankan kepada konsumen atau nasabah
jangan dibebankan. Dan itu kan yang menjadi soal struktural kita selama ini. Saya disclaimer bukan ahli pembiayaan perumahan, tapi saya kira itu sudah menjadi menjadi postulat dari diskusi kita sepanjang 20-an tahun ini bahwa harus ada alternatif pembiayaan, kemudian cost of fund-nya lebih tinggi, bahkan Kosopannya lebih rendah. ya cost of fund-nya lebih rendah, dan tentu perspektif pro kepada MBR-nya harus masuk juga. Masa sih untuk melindungi orang MBR dibiayai sama dengan orang yang non MBR? Iya, iya. Ya kan? Iya. Terhadap MBR mestinya kita tidak mengambil keuntungan, Yang justru lebih tinggi, ya. pelayanan. Iya, iya. Ya kan? Kita harus memberikan benefit bukan profit kepada konsumen MBR yang memerlukan intervensi dari pemerintah. Gitu. Selama ini memang pemerintah sudah membiayai subsidi baik selisih suku bunga maupun down payment maupun ya terutama interest rate lah. Jadi kan dia memberi subsidi dalam jangka yang panjang. Sebenarnya itu adalah intervensi langsung pada masyarakat. Tetapi itu mayoritas adalah orang yang punya slip gaji. Iya, untuk siapa? Ya. Untuk karyawan. Intervensi itu ya. dinikmati siapa? Iya, dinikmati karyawan. Lapis yang mana? Gitu kan? Lapis MBR yang bawah, lapis MBR yang punya slip gaji, lapis MBR formal, pekerja mandiri. Formal. Nah, formal kan? Nah. Dan yang menarik justru banyak yang punya daya beli lebih tinggi dari yang formal, yang non formal. Dia punya usaha apa gitu, nggak ada slip gajinya. Lebih tinggi pendapatannya dari, lebih layak dia, lebih bankable dia sebenarnya daripada ini. Tapi karena dia nggak punya surat, ya udah, bank tidak melayani kan gitu. Jadi lembaga keuangan satu-satunya menurut saya, bukan bank. Bank itu nggak bisa dipaksa untuk keluar dari pakemnya, tapi lembaga keuangan bisa didorong. Apakah itu perlu menurut, kan undang-undang tadi udah dibuka, undang-undang perumahan. Tapi mungkin OJK juga akan bisa memberikan semacam semacam aturan. Ya, saya kira itu kita harus mendorong kepada presiden baru nanti selain untuk memastikan perumahan, juga pembiayaan perumahan ini juga harus direformasi, dalam arti saya setuju tadi bukan cuma bank tapi juga lembaga keuangan yang Jungto tidak dengan kelakuan atau perlakuan yang sama dengan lembaga bank itu sendiri, yang cost of fund-nya tinggi, cost of capital-nya tinggi, dan tentu itu tidak kompatibel dengan MBR yang memang harus diintervensi. Harus ada perlakuan yang berbeda terhadap MBR, bukan cuma pembangunannya atau intervensi regulasinya, juga terhadap skim pembiayaannya. Ya, itu yang saya pikir yang perlu. Karena jumlah mereka katanya lebih banyak. Jumlah mereka lebih banyak. Dari tenaga kerja yang ada, sekitar 135 juta pada tahun 2022, jumlah mereka itu hampir 60%. Betul. Ya, jadi yang dilayani sekarang ini adalah yang 40%. Itu pun masih belum terlayani kan gitu. Betul. Jadi kalau lembaga keuangan bisa diciptakan khusus untuk perumahan MBR, yang non formal, saya kira itu adalah satu kemajuan. Ya. Dan itu sebenarnya sudah dimungkinkan dengan undang-undang PKP kita, dan kita punya pengalaman praktis kan selama ini untuk itu. Bisa lewat koperasi, bisa lewat lembaga pembiayaan perumahan, bisa dilakukan lewat bahkan lewat mekanisme kekerabatan, kan ada yang sudah dilakukan itu. Dengan kata kunci sebenarnya harus ada alternatif pembiayaan itu sendiri, yang itu tujuannya adalah untuk bagaimana, ini kalau Bappenas menyebutkan akses kepada perumahan dan akses kepada pembiayaan jauh lebih baik, lebih dekat dan lebih terjangkau. Bukan cuma satu akses. Kita harus punya banyak akses, banyak alternatif untuk menyediakan pembiayaan perumahan bagi rakyat, dan akses kepada perlindungan konsumennya sebagai bagian tak terpisah, embodied dengan penyediaan perumahan itu sendiri. Nah, sekarang ada satu pandangan tentang Bank BTN sengaja seperti
dibiarkan seringkali akan diakuisisi oleh bank besar sesama BUMN. Gagasan-gagasan itu muncul setiap kementerian BUMN datang memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya bahwa Bank BTN ini tidak untung relatif dibandingkan dengan BNI sama BRI. Sehingga muncullah pemikiran bahwa itu akan dilikuidasi. Termasuk bank syariah di BTN akan dilikuidasi BSI. Ini satu contoh nih. Saya adalah orang yang menentang. Karena apa? Karena Pak Soeharto dulu, zaman Orde Baru, membangun BTN dan Perumnas tujuannya memang cuma satu. Bukan sebagai BUMN yang mencari profit. Walaupun profit itu diperlukan untuk membuat dia sustainable. Tapi bukan untuk tujuan semata-mata profit. Tapi tujuannya untuk membantu MBR tadi. Iya. Nah pertanyaannya, tapi kenapa dalam setiap ada kabinet ini selalu itu BTN itu nanti akan diambil alih Bank Mandiri, diambil alih. Bung pernah dengar itu kan? Saya sependapat dengan Bang Panagian. Ya. Ini BTN ini unik dan dia punya latar belakang sejarah. Nah kalau gitu. Dia sejak zaman Belanda sampai Jepang sampai zaman kemerdekaan. Iya. Ini kan pesan Bung Karno. Iya. Oh. Ini pesan Bung Karno. Dalam kalau kita baca sejarah BTN, ini adalah bank yang memang disiapkan untuk menangani masalah papan. Ya, tapi kalau saya lihat dari sejarahnya, tahun 50 itu ada namanya Kongres Perumahan. Itu diinisiasi oleh Wapres Muhammad Hatta, Bung Hatta itu. Bahwa 50 tahun lagi, kira-kira gitulah bayangannya, kita harus merdeka dari perumahan. Tahun 50 tambah 50 tahun 2000, sekarang udah tahun 2023, backlog kita masih 12,7. Jadi kalau sepakat kita tadi, saya lebih melihat bagaimana nanti inisiasi pemerintah yang akan datang untuk mengendorse sebuah undang-undang bank KPR. Jadi kan undang-undang bank konvensional kan sudah ada. Itu sudah lama sekali. Undang-undang bank syariah kan sudah ada. Nanti diperlukan undang-undang bank KPR untuk melindungi eksistensi bank KPR dalam hal ini BTN dan membuka kesempatan kepada swasta seperti zaman dulu tuh namanya ada Papan Sejahtera bisa membangun bank KPR. Jadi bank KPR yang 1 miliar lah bukan MBR. Nah yang MBR itu adalah si bank BTN. Di bawah bank BTN itu juga ada 2 salurannya di bawah undang-undang itu. Undang-undang untuk bank KPR konvensional yang ada sekarang dan undang-undang KPR untuk bank syariah, untuk sistem syariah. Sehingga nanti menteri yang akan datang nggak bisa lagi kutak-katik ini, nggak bisa lagi karena dia pikir ya udah ada undang-undangnya. Jadi ada level playing fieldnya sendiri-sendiri gitu. Gimana Bung? Ya, BTN itu kan punya latar sejarah. Ya. Kemudian juga performanya, kalau kita lihat dari data penyediaan dan serapan, kan tak tertandingi oleh pelaku bank yang lain. Dia selalu nomor 1. Bahkan BSI mau mengambil bank BTN Syariah aja lebih ini kan dibandingkan dengan yang mau diambil. Ya. Jadi saya 2 poin setuju. Bank BTN tetap harus dijaga karena dia harus punya misi fokus. Melalui sebagai undang-undang? bank fokus. Bisa melalui undang-undang atau bisa melalui peraturan pemerintah, peraturan yang presiden, peraturan pemerintah dan sebagai bank fokus dia harus memfokuskan dirinya kepada mencapai pesan Bung Hatta untuk perubahan rakyat. Saya kira ya. Dan untuk itu dia ya sebagai kompensasi dijaga oleh negara sebagai bank fokus, maka dia fokus dan ya harus efisien lah untuk perumahan rakyat kepada KPR kan. Kepada pembiayaan pembangunan perumahan untuk pengadaan lahan atau pembangunan fisik rumah ya, khususnya pada pembangunan perumahan. Dan setarikan napas dengan itu ya tetap juga harus menyediakan alternatif, bukan cuma lembaga keuangan bank. Oh iya dong, iya. Kalau itu kan itu sudah sepakat kita karena jumlah pekerja non formal itu lebih banyak, ya kan. Jadi sepakat kita itu. Bukan hanya untuk MBR itu, untuk non MBR juga banyak nggak punya surat, ya kan? Nah, jadi artinya itu sudah diamanahkan oleh undang-undang PKP tadi kan, itu tinggal diteruskan, dieksekusi. Nah, dengan adanya sebuah kementerian yang terpisah dari PU, tapi khusus perumahan ya, apakah bukan kementerian tapi kepala badan mungkin. Nah, itulah tugasnya nanti untuk
mempercepat proses itu kerjasama dengan Bank Indonesia dan OJK karena mereka lah yang mengatur soal lembaga keuangan ya, soal lembaga keuangan untuk Betul. properti kan. Nah kemudian yang terakhir saya mau tanya dulu apa motivasi Anda untuk masuk ke lembaga ke konsumen? Ya karena kita adalah Tertarik? konsumen dan konsumen itu orang yang acap kali tertindas. Oh. Dia asing. Jadi soal keadilan ya, soal keadilan ya. Keadilan. Nah Kita ngomong-ngomong, ini selalu selalu berdiri dan bangkit kalau menengok ada orang yang tidak iya, iya, luar mendapat biasa. dengan keadilan. Ya itu idealisme itu. Terzalimi, ya kan? Idealisme itu. Setidaknya teriak kita, gitu kan? Iya, iya. Setidaknya atau langkah berikutnya kita gunakan keahlian kita, datang kita ke pengadilan, pergi kita ke Mahkamah Konstitusi, Membantu mereka. Kaum gitu yang kan. tertindas. Nah sekarang gini, Anda bergabung dengan Zulfi Sarif Koto. Ini teman saya nih Zulfi ini. Ya, saya ikut dulu di Housing and Urban Development. Ya. Dulu Huge, saya ya. Sekum. Oh, dulu ya, Sekarang sebagai ketua bidang advokasi perlindungan konsumen. Oh. Nah, ya, saya banyak belajar di Housing and Urban Development Institute. Apa belajar apa Anda di situ? Yo, Anda yang mengajari malah. justru kompleksitas baik ilmu maupun pengalaman maupun dinamika yang terjadi itu banyak bertebaran dan kita tinggal memungut mutiara ilmu pengetahuannya. Oh iya, karena banyaknya anggota yang Banyaknya, ada terlibat. dari pengembang, ada dari pembuat kebijakan, ada dari konsultan, bank, ada dari bankir, ada dari LSM, ada dari kampus, ada dari lawyer. Emang itulah hebatnya Zulfi Sarif Koto itu. Ya, ini kan memang Dia bisa mengarrange begitu banyak ahli di sana. betul. Dan ya memang dia punya spesifikasi untuk menciptakan pencerahan, mengumpulkan connecting the peoples, dan mengatakan sesuatu apa yang harus dilakukan, apa yang harus berubah, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Ya karena dia birokrat. Artinya latar belakang dia tetap dia jaga untuk tidak mengucapkan hal-hal yang di luar yang semestinya lah. Ya. Agak beda dengan saya yang dari di luar. Jadi kalau sama dia tuh lalu cocok gitu. Yan, jangan gitu Yan, kata dia. Ya saya kira gitu ya. Kemudian ini saya mau tanya agak pribadi. Berapa putra-putri jumlahnya? Saya punya putra satu, sudah lawyer. Oh, udah lawyer sekarang ya? Jadi ngikutin jejak ayahnya lulus, ya. Satu lagi calon dokter, cuma 2 saja. Istri saya juga lawyer dan mempunyai perusahaan yang sama. Tapi bukan di sini. Ya, bergabung di situ, di Johnny Tanamas. Kemudian ya saya ikut-ikut juga lah kegiatan-kegiatan Housing and Urban Development Institute. Ya, sebagai ekstrakurikuler ya. Sebagai bagian daripada kita menarasikan. Saya juga ikut di Badan Kajian Strategis DPP RE. Periodenya Pak Joko, kemudian sebelumnya juga sekarang ini? Sebelumnya juga di Badan Advokasi Perlindungan Konsumen. Tapi saya juga diajak di Himpera oleh Pak Andang. Endang Kawijaya. Endang Kawijaya, dan kita menangani asosiasi rumah sakit swasta seluruh Indonesia dan juga beberapa rumah sakit sebagai klien kita, dan tentu. Anda dalam konteks rumah sakit itu sebagai apa tuh? Banyak. Rumah sakit kan juga ada properti, ada medical proses, ada propertinya. Nggak jasaan yang Anda berikan itu? Jasa hukum. Jasa hukum. Dan rumah sakit itu sesuatu yang tidak lepas dari properti. Karena kalau Pak Panangian punya investor membangun rumah sakit, harus ada parkir, harus ada ruangan harus ada sanitasi dan instrumen-instrumen propertinya. Gitu kan. Jadi dia punya segi properti site yang harus juga dijaga, yang harus juga disiapkan gitu kan. Gitu. Di samping ya layanan medisnya itu sendiri. Yang lawyer anak Anda yang sudah jadi lulus itu mengikuti ini juga ya, mengikuti rencananya untuk menjadi lawyer komersial juga kan? Mudah-mudahan insya Allah. Tapi dia juga aktivis di mahasiswa di HMI, kemudian juga ikut pada beberapa kegiatan di luar. Tapi saya bebaskan
Kecenderungannya malah hukum tata negara. Oh, dianya. Ya. Oh, tapi memang kita memerlukan itu. Loh, lihat tuh sekarang si Amri itu dari sana Universitas. Betul. Iya, sangat populer. Artinya sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran itu. Ya. Dan memang pemikiran hukum tata negara itulah yang harus bisa menata hukum-hukum yang lain sebagai bagian dari cara kita bernegara kan diatur di sana. Iya. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ya, rencana Anda 5 tahun lagi apa? Rencana saya ya tidak muluk-muluk ya bagaimana ini menyiapkan generasi kedua. Oh itu ya, lebih fokus Anda ke sana jadinya ya? Ya menulis dan mengajar. Saya punya 2 buku, nanti saya akan siapkan untuk Pak Panangian. Iya. Buku Buku pertama judulnya Ayat-Ayat Perumahan Rakyat. Coba sini, ada di bawah. Ayat-ayat perumahan rakyat, luar biasa ini. Perumahan Rakyat ini kumpulan tulisan saya. Jadi bukan ayat-ayat cinta ya? Ya, karena ada cinta di perumahan ya. Itu kumpulan tulisan pada sejumlah Ini orang langka ini, orang langka. Jadi harus dibaca ini. Jadi ada isu pertanahan, ada isu konsumen, ada isu P3SRS macam-macam dan juga termasuk putusan MK ketika kita mendampingi aversi. Dan ini buku kedua saya belum terbit secara masif, masih apa maksudnya launching. Jakarta Habitat itu? Jadi itu lebih kepada perumahan di Jakarta gitu? Ya, ini merekam peristiwa pembangunan di Jakarta, baik kebijakannya, bagaimana kampung akuarium dibangun dari zero kepada juara. Kemudian bagaimana kebijakan DP 0 misalnya. Oh, Anies ya? Ya, bagaimana perumahan kita, vertical housing kita kemudian diterbitkan kebijakan untuk. Ini 2 nih. Ya, TOD. Luar biasa. Kemudian TOD termasuk ya? P3SRS yang diterobos dengan pergub oleh gubernur itu bisa menjadi solusi kemenangan-kemenangan kecil bagi konsumen dengan memenangkan istilah kemenangan P3SRS untuk konsumen dan untuk penghuni itu sendiri. Kan. Yeah. Nah, mudah-mudahan itu bagian daripada iktibar kita untuk amal ibadah dan iktibar kita untuk perlindungan konsumen, khususnya kepada perumahan dan perkotaan. Terima kasih. Terima kasih.